Malam itu awalnya berjalan seperti siaran hiburan pada umumnya. Lampu studio menyala terang, tawa penonton mengalir, dan Raffi Ahmad memandu acara dengan gaya santainya yang khas. Namun tak ada yang menyangka, panggung tersebut akan menjadi saksi salah satu momen paling mengejutkan di dunia hiburan tanah air. April Cirebon, mantan kontestan Dangdut Akademi 7, hadir sebagai bintang tamu tanpa ekspektasi apapun, selain berbagi cerita pasca kompetisi. Dari sudut pandang reporter yang menyaksikan langsung, atmosfer studio perlahan berubah. April tak datang dengan gelar juara, tetapi membawa kisah perjuangan yang masih hangat. Ia duduk sederhana, tersenyum sopan, namun sorot matanya menunjukkan perjalanan panjang yang belum selesai. Penonton mungkin mengira segmen ini hanya akan berakhir dengan tepuk tangan dan motivasi. Namun justru disinilah cerita besar itu dimulai. Sebuah momen yang kemudian viral, diperbincangkan luas, dan disebut netizen sebagai rezeki sultan yang tak pernah tertukar. Sebagai reporter, sulit mengabaikan fakta bahwa April bukanlah peserta biasa. Meski harus tersingkir di DA7, namanya tetap lekat di ingatan publik karena karakter suara dan sikap rendah hati. Dalam obrolan bersama Raffi Ahmad, April menceritakan kehidupan setelah lampu panggung padam. Ia kembali ke rutinitas sebagai penyanyi daerah, menerima job ke berbagai kota, dan tetap berusaha menafkahi keluarga. Ceritanya mengalir tanpa dramatisasi. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut simpati. Justru kejujuran itulah yang membuat suasana studio menjadi lebih sunyi. Setiap kalimatnya terdengar nyata, mewakili perjuangan banyak kontestan, yang hidupnya tidak otomatis berubah setelah kompetisi berakhir. Dari kursi penonton, terlihat jelas beberapa orang mulai terdiam, menyadari bahwa popularitas sesaat tak selalu sejalan dengan kestabilan hidup. April berdiri di titik itu, dikenal banyak orang, namun tetap harus berjuang dari nol. Titik balik malam itu terjadi saat Raffi Ahmad melontarkan satu pertanyaan yang terdengar sederhana, namun syarat makna. Sekarang, apa yang paling kamu butuhkan buat kerja? Pertanyaan ini membuat April terdiam beberapa detik. Kamera menyorot wajahnya, dan sebagai reporter, momen hening itu terasa sangat panjang. April lalu menjawab dengan suara pelan, mengungkapkan keinginannya memiliki kendaraan sendiri. Bukan untuk gaya, bukan untuk pamer. Ia hanya ingin alat transportasi yang bisa menunjang pekerjaannya dan memudahkannya membantu orang tua. Ia bercerita tentang seringnya nebeng, naik kendaraan umum, bahkan menempuh jarak jauh demi satu panggilan kerja. Kalimat, biar bisa antar orang tua juga, menjadi penutup yang langsung menusuk emosi. Studio mendadak hening, tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya kejujuran yang menggantung di udara. Dari sudut pandang jurnalistik, perubahan ekspresi Raffi Ahmad saat itu sangat kentara. Ia tak lagi bercanda, ia mendengarkan dengan serius, mengangguk pelan, dan matanya terlihat berkaca-kaca. Sebagai figur publik yang kerap dianggap hidup dalam kemewahan, momen ini memperlihatkan sisi lain Raffi yang jarang terekam kamera. Ia kemudian berdiri dan mendekati April, lalu melontarkan kalimat yang langsung mengundang reaksi penonton. Kalau soal kendaraan, kayaknya rezekimu bisa kita bantu. Seketika studio meledak, tepuk tangan, teriakan, dan sorak-sorai menggema. Musik latar berubah dramatis. Namun yang menarik, April justru terlihat kaku, seolah takut berharap terlalu tinggi. Sebagai reporter, inilah momen ketika hiburan berubah menjadi kisah nyata tentang empati dan keputusan besar yang diambil secara spontan, namun penuh makna. Kru kemudian membawa sebuah kotak kecil berwarna elegan ke atas panggung. Raffi menerimanya dan menyerahkannya langsung kepada April. Detik-detik ini terasa berjalan lambat. Tangan April terlihat gemetar saat membuka kotak tersebut. Ketika tutupnya terangkat, tampak jelas sebuah kunci mobil dengan logo merek premium. Reaksi penonton tak terbendung. Banyak yang berdiri, berteriak, bahkan menutup mulut karena tak percaya. April sendiri terdiam cukup lama, menatap kunci itu seolah memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan ilusi. "Serius, Bang?" tanyanya dengan suara bergetar. Raffi menjawab tegas bahwa mobil itu memang disiapkan untuknya. Dari kacamata reporter, inilah momen mentah yang tak bisa direkayasa. Reaksi jujur seorang penerima rezeki besar yang datang tanpa ia rencanakan. Setelah kepastian itu diucapkan, April tak lagi mampu menahan emosinya. Ia menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya bukan histeris, melainkan tangis syukur yang penuh kelelahan dan kelegaan. Raffi menepuk bahunya, memberi tisu, dan membiarkan momen itu berlangsung tanpa dipotong candaan.
Penonton ikut terdiam, sebagian terlihat mengusap mata. Sebagai reporter, jarang sekali melihat suasana studio hiburan berubah sedalam ini. Tidak ada skrip, tidak ada gimik berlebihan. Yang ada hanya pertemuan antara perjuangan dan empati. Raffi kemudian menyampaikan pesan singkat agar April menjaga amanah, tetap rendah hati, dan terus bekerja keras. Pesan sederhana, namun terasa tulus. Layar LED di studio kemudian menampilkan visual mobil yang dimaksud. Desainnya modern, bodinya mengilap, dan jelas bukan kendaraan kelas menengah. Grafis harga yang muncul membuat penonton kembali bergemuruh. Angkanya disebut mencapai ratusan juta rupiah, nominal yang bagi sebagian besar masyarakat merupakan hasil kerja bertahun-tahun. Di media sosial, potongan tayangan ini langsung viral. Netizen ramai menelusuri tipe mobil, membandingkan harga, dan menuliskan komentar penuh keterkejutan. Gila sih, menjadi frasa yang paling sering muncul. Dari sudut pandang pemberitaan, aspek inilah yang membuat cerita ini melejit, pertemuan antara kisah haru dan nilai materi yang fantastis. Segmen berlanjut keluar studio. Kamera mengikuti Raffi dan April menuju area parkir, tempat mobil tersebut dipajang dengan pita besar di kap depan. April menyentuh bodi mobil itu perlahan, seolah takut merusaknya. Ia kembali bertanya untuk memastikan bahwa hadiah ini bukan sekedar pinjaman atau konten semata. Raffi menegaskan bahwa mobil tersebut sepenuhnya milik April. Penonton yang menyaksikan langsung bersorak, sementara kru merekam dari berbagai sudut. Dari sudut pandang reporter, momen ini menjadi penegasan bahwa hadiah tersebut nyata, bukan sekadar simbolis. Tak butuh waktu lama, potongan video pemberian mobil ini menyebar luas di TikTok, Instagram, hingga YouTube. Netizen memberikan berbagai respons, mulai dari pujian untuk Raffi Ahmad hingga dukungan emosional untuk April. Ungkapan seperti rezeki nggak ketukar dan bukan juara satu, tapi rezeki nomor satu mendominasi kolom komentar. Banyak yang melihat kisah ini sebagai bukti bahwa kegagalan di satu panggung tidak selalu berarti akhir segalanya. Dari sisi pemberitaan, reaksi publik inilah yang memperkuat posisi cerita ini sebagai fenomena, bukan sekadar konten hiburan sesaat. Di balik mobil mewah dan angka fantastis, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam. Kisah April Cirebon menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu dibayar di tempat yang sama dengan tempat kita jatuh. Kadang, rezeki datang dari arah yang sama sekali tak terduga. Sebagai reporter, momen ini bukan hanya layak diberitakan karena nilai hadiahnya, tetapi karena nilai kemanusiaannya. April kini bukan sekadar mantan kontestan DA7, melainkan simbol harapan bagi banyak pejuang mimpi. Bahwa selama usaha dan ketulusan masih dijaga, Tuhan selalu punya cara sendiri untuk membayar semuanya, dengan cara yang seringkali membuat kita hanya bisa berkata, gila sih. Fenomena pemberian mobil oleh Raffi Ahmad kepada April Cirebon akhirnya melampaui sekadar berita hiburan. Ia berubah menjadi narasi sosial yang menyentuh banyak lapisan masyarakat. Banyak penonton merasa kisah ini relevan dengan realitas hidup mereka, tentang bekerja keras tanpa jaminan hasil instan, tentang jatuh bangun, dan tentang harapan yang datang di waktu tak terduga. Dari sudut pandang reporter, inilah kekuatan utama cerita ini, bukan pada kemewahan mobilnya, tetapi pada makna di baliknya. Raffi Ahmad dengan segala privilege yang dimilikinya, memilih menggunakan panggung hiburan sebagai ruang empati. Sementara April menjadi representasi bahwa kegagalan di satu titik bukan akhir perjalanan. Kisah ini menegaskan bahwa dalam industri hiburan yang sering dinilai keras dan kompetitif, masih ada ruang untuk kemanusiaan. Dan bagi publik, momen ini menjadi pengingat bahwa rezeki memang tidak selalu datang lewat jalur yang kita rencanakan, tetapi selalu datang tepat pada waktunya.